A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani memohon berkah untuk Rasulullah SAW. Sakhawi berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mendengar suara muadzin, ulangilah kata-kata yang diucapkannya, lalu berselawatlah untukku. Siapa yang berselawat untukku sekali, Allah SWT akan memberi berkah kepadanya 10 kali. Lalu mintalah agar Allah SWT memberi wasilah kepadaku. Itu adalah suatu makam yang di surga yang hanya akan diberikan kepada seorang hamba Allah SWT. Dan aku sangat mengharapkan bahwa akulah yang menjadi hamba Allah SWT itu. Siapapun yang memohon agar Allah SWT memberikan wasilah kepadaku, maka aku akan memberikan perantaraku kepadanya. Sakhawi dalam buku Al-Qalabi halaman 179, bab tentang salawat setelah azan. Dia melanjutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang 4, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, kecuali Ibnu Majah, dan juga oleh Baihaqi, Ibnu Zanjawai, dan yang lainnya. Di bagian lain telah dijelaskan secara terperinci bahwa tidak ada hal yang lebih penting daripada banyak melakukan salawat untuk Rasulullah SAW. Bukti-bukti lain mengenai topik ini disebutkan di sini hanya sebagai pengingat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu adalah untuk muka orang yang telah kusebutkan sebelumnya dan dia tidak memohon berkah untukku atau bersalawat. Hadis bisa diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hasan Gharib, dan Hakim. Abu Hurairah juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika orang-orang berkumpul dalam suatu majlis di mana mereka tidak mengingat Allah SWT dan tidak bersalawat untuk Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi penyebab kesedihannya di hari pembalasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menilainya hasan. Penulis kitab Al-Fath Al-Am berkata, hadis ini membuktikan bahwa seorang mempunyai kewajiban untuk mengingat Allah SWT dan memohon berkah untuk Rasulullah SAW ketika duduk dalam suatu majlis, di mana kata-kata penyebab untuk kesedihannya adalah untuk menunjukkan api neraka atau bentuk siksa lain yang merupakan hukuman karena melalaikan kewajibannya atau melakukan hal-hal yang terlarang. Di sini baik zikir maupun salawat keduanya jelas diwajibkan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam bukunya mengenai cinta kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW ada 2 tingkat. Yang pertama adalah suatu kewajiban. Ini ada cinta yang mengharuskan seorang menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT dengan perasaan cinta, senang, sopan, dan pasrah, dan tanpa perlu mencari bimbingan dari sumber yang lain, apapun bentuknya. Tingkat kedua adalah cinta yang superior. Jenis cinta ini mengharuskan orang untuk mengikuti suri tauladan beliau dengan jalan yang sempurna, dan mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap, tingkah laku, amal, ibadah-ibadah sunnah, makan, minum, berpakaian, bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang baik, dan aspek-aspek kehidupan lain yang sempurna dan murni. Cinta ini juga termasuk mempelajari kehidupan beliau. Hatinya bergetar ketika menyebutkan namanya, sering mengucapkan selawat untuknya, menghargai dan menghormatinya, termasuk cinta untuk mendengar kata-katanya dan lebih menyukainya dibandingkan kata-kata dari seluruh ciptaannya yang lain. Dan salah satu aspek terbesar dari cinta ini adalah untuk mengikutinya dalam ketidakhadirannya di dunia ini, hidup dengan sederhana dan lebih menginginkan dan mengharapkan kehidupan di hari kemudian. Ibnu Rajab Al-Hambali
Istishaq Nasim Al-Uns min Nahfat riwayat Al-Quds. Berikut ini sekali lagi akan diuraikan manfaat utama yang diperoleh dengan melakukan selawat sebagaimana yang dikompilasi oleh Hafiz Al-Sakhawi dalam buku doanya mengenai topik ini. Ganjaran bagi orang yang mengucapkan salawat untuk Rasulullah SAW sebagai berikut. Salawat adalah berkah Allah SWT, malaikat dan Rasulullah SAW diberikan kepadanya. Segala kesalahannya dihapuskan, pekerjaannya disucikan, derajatnya ditinggikan, dosa-dosanya diampuni, salawatnya sendiri menjadi permohonan ampunan baginya. Diberikan pahala yang sangat melimpah seperti gunung Uhud. Jika dia mencurahkan seluruh sholatnya untuk memohon berkah bagi Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Lalu ganjaran selawat untuk Rasulullah yang lain adalah kesalahannya akan dihapuskan lebih banyak daripada yang didapat dari membebaskan seorang budak. Penderitaannya akan dihilangkan, bisa menyaksikan Rasulullah SAW sendiri, jaminan atas perantara Rasulullah SAW kepadanya. Ridha Allah SWT, rahmat dan keamanan dari kemurkaannya, izin untuk memasuki bayangan singgasana untuknya, timbangan amal yang lebih berat, izin untuk meminum air dari kolam Rasulullah SAW, aman dari dahaga dan lepas dari api neraka. Kemampuan menyeberangi sirat atau jembatan dengan mudah, bisa melihat tempat duduknya sendiri di surga sebelum dia meninggal, mendapatkan bidadari yang banyak di surga. Salatnya lebih berharga dibandingkan dengan 20 penaklukan militer, setara dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, akan menjadi zakat dan pemurnian baginya. Kesejahteraannya akan meningkat karena berkahnya. Lebih dari 100 kebutuhannya akan dipenuhi. Menata ibadahnya, amal yang paling dicintai Allah SWT, memperindah suatu pertemuan, membatalkan kemiskinan dan kebutuhan material yang terpaksa, membiarkan dia mengharapkan dan menemukan kebaikan di mana saja, menjadikannya orang yang paling pantas mendapat kebajikan. Dia mendapatkan manfaat dari selawatnya, begitu pula dengan anak-anaknya dan orang-orang yang dituju agar pahalanya diberikan kepada mereka, membuatnya dekat dengan Allah SWT dan Rasulnya. Selawat adalah cahaya yang bisa membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuhnya, membersihkan hatinya dari kemunafikan dan karatan, memerintahkan cinta orang-orang dan bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya, menghindari fitnah atau ghibah terhadap dirinya. Singkatnya, selawat adalah perbuatan yang paling diberkahi, berharga dan bermanfaat baik dalam agama maupun dalam kehidupan duniawi. Selawat memberikan pahala yang diinginkan bagi orang-orang yang mengerti dan ingin mendapatkan amal yang menjadi penyusun pundi amal mereka dan memanen harapan yang paling bersinar. Mereka melakukan dengan memfokuskan diri pada perbuatan yang menghasilkan berbagai penghargaan yang luar biasa, bermutu tinggi dan mencakup segala manfaat yang tidak diketemukan secara bersama-sama. Mereka tidak mengkarakterisasi perbuatan atau ucapan manusia yang lain, melainkan ucapan Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Semoga Allah SWT memberkatinya dan menyambutnya secara melimpah. Al-Sakhawi Al-Qaul Al-Badi fi As-Salat ala Al-Habib Al-Syafi, ceramah yang bersinar mengenai permohonan berkah kepada perantara cerita. Wa min taufiq wa bihurmatil bihurmatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim